channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @bri. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Mobil Jenazah. Sebut saja namanya Om Heri. Om Heri adalah satu-satunya anak kakek nenek yang sukses jadi sarjana. Beliau kuliah di salah satu universitas yang ada di Semarang, universitas yang cukup terkenal. Jadi Om Heri ini ketika lulus kuliah tidak langsung pulang ke kampung halamannya, tapi mencoba untuk mencari pekerjaan di Semarang. Om Heri bilang waktu itu sekitar akhir tahun 80-an, sarjana apapun sudah susah untuk cari pekerjaan, sehingga pekerjaan apapun akan Om Heri ambil asalkan dibayar. Sambil menunggu dapat pekerjaan yang sreg di hati, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima satu tawaran pekerjaan yang agak unik. Pekerjaannya adalah mengemudi mobil pengantar jenazah. Gue akan bercerita pengalamannya ketika menjalani pekerjaan yang cukup unik itu. Yang penakut jangan coba-coba berani menonton video ini sendirian ya. Karena gue pun masih ketakutan kalau ingat cerita Om Heri ini. Setelah paragraf ini, gue buat ceritanya persis seperti ketika Om Heri bercerita kepada gue. Sebenarnya waktu itu Om sempat ragu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja itu. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Karena gak ingin terlalu lama menganggur, akhirnya Om Heri membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara. Pada surat undangan tertera kalau Om Heri ditawarkan untuk posisi sopir. Belum ada penjelasan untuk sopir apa. Gedung rumah sakitnya cukup besar. Yang Om Heri tahu rumah sakit itu sudah berdiri puluhan tahun. Dengan arsitektur bangunan lama, gedung ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditemani seorang sahabat yang bernama Fuad, Om Heri berjalan memasukinya. Karena ini wawancara kerja pertama setelah baru 1 bulan lulus kuliah, Om cukup tegang dan gugup waktu itu. Tapi alhamdulillah singkat cerita wawancara berjalan dengan lancar. Om diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah menerima pekerjaan itu atau tidak. Sebenarnya Om yang meminta waktu, karena cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaannya. Apa yang bikin kaget Om? Karena ini bukan pekerjaan sebagai sopir biasa, melainkan sebagai sopir mobil pengantar jenazah. Selang beberapa hari dan dengan pertimbangan matang, akhirnya Om memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang sreg di hati. Hari pertama kerja, Om langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan Om gunakan sebagai pengantar jenazah. Mobil van berwarna putih produksi Amerika buatan tahun awal 70-an. Pada waktu itu pun mobil sudah cukup tua, hampir 20 tahun umurnya, tanpa lampu sirena di atasnya. Om juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang gak menjalankan tugasnya. Karena gak setiap hari juga ada orang yang meninggal di rumah sakit itu atau di tempat lain. Om harus memastikan mobil dalam keadaan siap pakai pada saat dibutuhkan. Ada peristiwa aneh di mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang Om ngantuk berat. Mungkin sebelumnya sudah terbiasa tidur siang, karena Om kan pengangguran.
Om pun mencoba tidur di bagian belakang mobil. Oh ya, mobil van ini pada bagian belakangnya ada tempat duduk memanjang dari depan ke belakang pada sisi kanan kirinya. Di tengah-tengah ada ruang yang disiapkan untuk keranda jenazah. Nah, di kursi panjang di belakang itulah Om terlelap. Di dalam mimpi Om seperti tersadar, dan ternyata Om tertidur di atas keranda jenazah. Di kanan kiri duduk orang-orang yang tidak Om kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih, dan ada yang menangis juga. Dalam kebingungan Om coba menggerakkan badan untuk berdiri. Ternyata badan tidak bisa digerakkan. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Kenapa begitu Om? Karena ternyata tubuh Om terbungkus kain kafan dengan ikatan persis seperti pocong. Om panik ketakutan. Mas Heri, bangun Mas. Tiba-tiba Om terbangun oleh suara Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu juga. Kebetulan beliau melihat Om tidur sambil mengigau di dalam mobil jenazah. Setelah kejadian itu, Om gak pernah lagi tidur di dalam mobil itu. Tidak berani. Setelahnya rata-rata sekitar 1 minggu sekali, Om mengantar jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka, ada pula yang diantar langsung ke peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman. Pada awalnya gak aneh dalam menjalani pekerjaan ini, tapi lama-kelamaan Om jadi terbiasa dengan suasananya. Walaupun banyak kejadian seram yang Om alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini, kali ini Om akan cerita salah satu kejadian seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah mulai bekerja. Om masih ingat, malam itu diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang letaknya di daerah Barusari, bagian selatan kota Semarang. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo. Cukup jauh memang. Perjalanan ke Solo waktu itu memakan waktu sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 malam Om tiba di rumah duka. Om memarkirkan mobil jenazah di depan rumahnya. Hanya terlihat beberapa orang berdiri menyambut. "Tunggu sebentar ya Mas, jenazahnya sedang disiapkan," ucap salah satu orang yang ada di situ. "Ya Pak, saya tunggu," jawab Om sambil tersenyum. Yang Om tahu jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki berumur 45 tahun yang meninggal mendadak pada siang harinya karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda. Sebelum-sebelumnya ketika Om datang ke rumah duka, suasana terbilang ramai dengan keluarga atau tetangga. Kali ini walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat. Di dalam rumah juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Cukup sepi untuk ukuran rumah yang sedang berkabung. Tiba-tiba dari dalam rumah ada pergerakan beberapa orang yang mengangkat jenazah. Om langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesinnya. Benar saja, beberapa orang terlihat mengangkat keranda keluar rumah. Om langsung bergegas membuka pintu belakang dan membantu memasukkan jenazah ke dalam mobil. Selesai jenazah beserta kerandanya sudah berada di dalam, pintu belakang pun ditutup. Om langsung bersiap-siap dengan duduk di belakang kemudi. Oh ya, dalam bertugas Om selalu sendirian. Jarang banget ada yang menemani. Ada yang aneh lagi. Kenapa orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om sendirian di dalam mobil? Sebelumnya ada satu orang yang bilang, "Mas, tunggu sebentar ya." "Baik Pak," jawab Om. Setelahnya bapak itu juga ikut masuk ke dalam rumah. Selama sekitar 15 menit Om duduk di belakang kemudi, hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga di dalam rumah begitu lama.
Tiba-tiba pintu depan sebelah kiri ada yang membuka, dan masuk seorang bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo mas, kita jalan," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Oke pak, kita hanya berdua saja di mobil ini pak," tanya Om. "Bertiga mas, ada anak saya di belakang." Om langsung menengok ke arah belakang, dan benar saja, sudah ada seorang remaja laki-laki yang duduk di samping jenazah. "Kapan anak itu masuk ke mobil?" gumam Om dalam hati. "Kita nggak menunggu anggota keluarga yang lain pak?" tanya Om lagi. "Nggak perlu mas, nanti juga tiba di Solo bebarengan," jawab bapak itu lagi nggak ambil pusing. Om langsung menjalankan mobil ke arah Solo. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan kami bertiga lebih banyak diam. Hanya sesekali saja ada percakapan. Itu pun karena Om yang melempar pertanyaan, dan bapak itu hanya menjawab seperlunya. Apalagi anaknya yang duduk di belakang bisa dihitung dengan jari satu tangan jumlah bicaranya. Om sama sekali belum tahu lokasi pemakamannya, hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu. Percakapan yang Om ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" tanya Om penasaran. "Ah, memang hanya begitu adanya mas. Keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab sang bapak dengan nada yang datar. Setelah itu Om dengar remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup mengiris hati suara tangisannya. Melalui kaca spion Om dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk sambil menundukkan kepala, dan memang terlihat sedang menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang Solo masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sesekali mobil kami tumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan masih melalui beberapa hutan di kanan kiri. Entah kenapa malam itu memang suasananya terasa beda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om melaksanakan tugas, tapi memang terasa beda saja. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam akhirnya kami memasuki kota Solo. Dan gak lama kemudian mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om langsung parkir mobil di dalam halamannya. "Mas, tunggu sebentar ya, saya laporan dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Ya pak, saya tunggu di sini ya pak," jawab Om singkat. Setelah itu cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari 30 menit. Tiba-tiba Om teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om langsung nengok ke belakang. Ternyata remaja itu udah gak ada. Entah kapan turun dari mobil, Om tidak pernah menyadarinya. 1 jam berlalu, bapak dan remaja itu tidak kembali juga ke mobil. Om sudah mulai merinding dari situ. Mau turun mobil pun gak berani, karena Om gak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar, yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret, dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Tetapi anehnya bangunan itu seperti gak ada penghuninya. Gak ada seorang pun yang terlihat. Selama itu lampunya pun gak ada yang terlihat menyala. Gelap gulita. Jam 1 malam hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Tidak ada ramai-ramai orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur selayaknya ada orang yang baru meninggal. Hening, sepi sendirian, dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba Om dikagetkan dengan munculnya seorang yang berdiri di samping mobil.
tepat berdiri di sebelah badan Om dengan sebagian tangan keluar, karena kaca jendela mobil Om biarkan terbuka. "Oh, Pak, kaget saya Pak. Dari mana Pak? Kok sedari tadi menghilang?" Berondongan pertanyaan Om lontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantar Om ke pemakaman itu. Di belakangnya berdiri remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om terbengong. "Maksudnya apa?" "Maaf Pak, selama perjalanan kita belum perkenalan. Nama saya Heri. Bapak siapa ya?" tanya Om penasaran sambil mengeluarkan tangan mengajak bersalaman. "Saya Sugeng, dan ini anak saya namanya Joko." Hanya itu yang beliau katakan. Kemudian pergi begitu saja tanpa menyambut uluran tangan Om. Di dalam gelap mereka berjalan pelan menuju ke dalam area pemakaman. Pada detik itu Om baru sadar kalau ada yang gak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba badan Om merinding. Setelahnya mereka menghilang dalam gelapnya area pemakaman itu. Sekali lagi Om ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah yang baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba bangunan yang berada di depan mobil parkir lampunya menyala. Suasana jadi sedikit ada cahaya, dan tiba-tiba juga sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke area parkir pemakaman. Sekitar 3 mobil. Om jadi sedikit lega karena jadi nggak sendirian lagi. Ketiga mobil parkir sejajar mengapit mobil Om. Kemudian penumpangnya turun dan langsung menghampiri dengan wajah kebingungan. "Mas, kok tadi berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah banyak pertanyaan yang ditunjukkan kepada Om dari orang-orang itu. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya Joko. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya di sini. Beliau juga yang memberi petunjuk jalan sampai ke sini." Suasana tiba-tiba hening, dan tanpa memberi penjelasan apapun mereka langsung melaksanakan prosesi pemakaman, membiarkan Om yang mungkin oleh mereka masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh lagi. Ternyata di tempat itu ternyata sudah ada beberapa petugas pemakaman yang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal selama parkir di situ Om gak melihat seorang pun berada di tempat itu. Biasanya setelah jenazah turun dari mobil dan dimulai prosesi pemakaman, Om langsung pergi dan pulang. Tapi kali itu Om penasaran dan mengikuti proses pemakaman. Betapa kagetnya Om ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum. Ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng. Iya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang Om antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng. Dan yang menemani Om selama perjalanan adalah Pak Sugeng juga. Terus remaja yang ikut Pak Sugeng siapa Om? Setelah Om berbicara dengan salah satu keluarga, remaja yang bernama Joko adalah anak kandung dari almarhum Pak Sugeng yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya. Mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om sebagai sopir mobil pengantar jenazah ini tidak terikat jam kerja. Ketika ada tugas mengantarkan jenazah, kapanpun waktunya ya harus siap. Om jalankan dengan ikhlas. Seperti ketika ada kejadian yang akan Om ceritakan berikutnya ini. Pada suatu malam ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu jam 10 malam, rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bus yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang.
Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Om langsung bersiap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om langsung berangkat ke tempat terjadinya kecelakaan. Pihak rumah sakit bilang sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om jalan sendirian. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan sampailah Om di lokasi kecelakaan. Waktu itu waktu sudah menunjukkan hampir jam 12.30 malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bis besar yang bertabrakan. Belasan penumpang meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dan Om ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi. Karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang di awal, Om perhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat 3 jenazah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat 3 orang. Ada seorang bapak di situ yang bilang untuk jangan menumpuk jenazah. Kasihan katanya. Om dan orang-orang lainnya dapat mengerti. Terus gimana Om? Solusinya adalah 1 jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi sopir. Ya, dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om nurut saja. Pikir Om waktu itu daripada bolak-balik, lebih baik sekalian jalan dan pekerjaan selesai. Setelah selesai semuanya, Om pun jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam 1 mobil dan tanpa pengawalan. Tahun 80-an itu jalur Begas Semarang masih sangat sepi. Kanan kiri masih banyak ditemui pohon-pohon besar pada kanan kiri jalan. Sepanjang jalan hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur pada saat itu Om agak ketakutan. Ditambah bau anyir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om bawa. Ketika sudah di tengah perjalanan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Om mendengar ada suatu tangisan perempuan di bagian belakang mobil, tempat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk langsung berdiri. Refleks Om langsung melirik ke kaca spion. Benar, ada sesuatu di belakang. Om melihat ada orang dengan posisi duduk. Bukan hanya 1 orang, tapi ada 3 orang yang terlihat. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Sekali lagi Om lirik ke kaca spion. Ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om membaca doa sebisanya, ketakutan, mau berhenti pun tidak berani. Karena kanan kiri jalan tidak terlihat ada rumah penduduk. Yang ada Om langsung mempercepat laju kendaraan agar cepat sampai tujuan. Nah, ketika Om sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelah Om terbuka sendirinya. Terlihatlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumuran darah. Sampai detik itu pun Om sudah amat sangat ketakutan. Ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Itu belum selesai. Ketika tidak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om melihat kedua matanya terbuka, menatap ke arah Om, dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om saja,
atau bagaimana. Yang pasti Om tidak tahan lagi, amat sangat ketakutan. Ketika melihat ada satu rumah penduduk, Om langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah benar-benar berhenti, Om langsung lari ke rumah itu dan mengetuk pintunya. Alhamdulillah penghuni rumah pun muncul. Om langsung menceritakan semuanya ke bapak pemilik rumah, dan dia menawarkan diri untuk menemani di sisa perjalanan. Om setuju. Sekitar setengah jam kemudian sampailah kami di rumah sakit. Selesailah tugas Om malam itu. Itulah kira-kira 2 pengalaman Om Heri seketika selama hampir setahun jadi sopir mobil jenazah. Setelahnya beliau bekerja di kebun karet di pedalaman Sumatera. Dan saya pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Dan selesai. Itulah kisah misteri mobil jenazah yang dialami oleh Om Heri. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.